Sudah, Pak. Ini udah direkam ya? Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini ya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Jadi sebelumnya waktu minggu kemarin ya, kita sudah masuk ke T-Restore. Jadi siapa yang mengendalikannya? Yaitu T-Restore, kemudian T-Restore itu jenisnya macam-macam ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang penyearah terkendali. Jadi yang mengendalikannya itu T-Restore-nya itu ya kapan dia off, kapan dia on itu kita kendalikan melalui T-Restore, yaitu dengan pengaturan di gate-nya ya. Jadi ada anoda, katode. Nah, untuk on off-nya itu kita atur di gate ya. Nah, nanti ada beberapa bagian ya, ada beberapa jenis. Ini yang pertama ini yaitu konverter setengah fasa terkendali ya. Sebelumnya kan hanya konverter setengah fasa saja ya. Jadi dia pakai dioda, itu kalau konverter setengah fasa ya, tapi tidak terkendali, dia pakai dioda. Nah, kalau ini konverter setengah fasa terkendali, kita menggunakan T-Restore. Jadi dari gambar ini kelihatan ya ada T-Restore-nya. Nah, dengan T-Restore ini kita akan mengatur kapan nyala ya, kapan menyala, kapan tidak menyala, atau kapan dia on, kapan dia off dari suatu diode atau T-Restore ini kita atur ya. Nah, di sini umpama kita atur menyalanya itu dari kan gelombang listrik itu gelombang idealnya itu gelombang sinusoidal ya, gelombang sinusoidal. Nah, mau kita atur kapan dia mau mulai. Umpama kita atur dia mulainya itu di sini ya, pada saat sudut ya, pada saat fasenya itu alfa ya. Jadi pada saat 0 sampai alfa itu gate ini tidak diaktifkan ya. Jadi seolah-olah saklarnya terbuka gitu ya. Kemudian pada saat sudutnya itu alfa baru gate T-Restore ini kita aktifkan ya. Sehingga saklarnya tertutup, jadi yang mengalir itu dimulai dari sini. Ya bukan dari 0, dimulai dari sini ya, kalau Anda lihat sampai sini ya. Jadi alfa dalam hal ini yang kita ambil contohnya itu dari alfa sampai V. Yang ini kenapa Pak? Ini nggak diambil kan karena setengah fasa tadi ya. Fasa yang negatifnya nggak kehitung ya. Nggak keambil. Jadi yang diambil hanya yang fasa positif. Kemudian yang diambil pun hanya dari alfa sampai V ya. Oke, jadi ini sama dengan ini ya tulisannya. Jika PM merupakan puncak tegangan masukan, ya jadi di sini ada PM. Ya, PS sama dengan PM sin omega T. Maka tegangan keluaran rata-rata PDC dapat diperoleh yaitu dari integral ya. Kalau dia nggak pakai T-Restore, pakai diode ya sinusoidal itu diintegral ya. Nah, karena ini pakai T-Restore yang dimulai penyalaannya itu sudutnya pada alfa ya. Jadi PDC itu tegangan rata-ratanya itu ya, tegangan rata-rata yaitu 1/2 V. Ya, jadi dia dibagi ya, rata-rata dibagi satu gelombang ya. Dibagi satu gelombang 0 sampai 2 pi ya. Jadi dibagi satu gelombang, makanya ini 1/2 pi diintegral ya. Antara batas bawahnya itu alfa. Jadi yang diintegral itu hanya yang ini saja nih. Nih ya, set gitu ya. Nah, itu aja yang diintegral ya. Jadi batas bawahnya itu alfa, batas atasnya sampai pi. Ya. Yang diintegral adalah fungsi dari
gelombang listrik itu ya. Jadi PM pakai sin ini. PM integral alfa sampai V, VM sin omega d omega T. Ya. Nah, kita integral. Kemudian PM ini boleh keluar dari, karena ini konstanta, PM boleh keluar dari integral. Jadi yang diintegral sin. Integral sin adalah cos. Jadi ini integral sin minus cos. Jadi PM per 2pi minus cos omega T ya. Batas bawahnya alfa, batas atasnya V. Ya. Jadi ini cos pi itu min 1 ya. Cos pi itu min 1 ya, min 1 kali min jadi plus ya. Dikurang min ya, jadi plus juga 1 plus alfa dimasukin. Jadi 1 plus cos alfa ya. Jadi PDC dari ya bentuk sinyal gelombang yang terpotong ini rata-ratanya yaitu PM per 2V 1 plus cos alfa. Nah, kemudian tegangan keluaran ini akan menjadi maksimum kalau alfanya 0. Ya, tentu saja kalau dilihat dari gambar, kalau alfanya itu dimulai dari 0, ya semakin banyak ya yang kita integral, semakin luas. Kalau tadi kan cuma segini, sekarang semakin luas ya. Jadi maksimum bila alfa sama dengan 0 dan tegangan keluaran maksimumnya akan menjadi PM per V ya. Jadi kalau alfanya ini 0 ya, cos 0 cos 0 1 ya. 1 tambah 1 2 ya, 2 bagi 2 habis. Jadi PM per V. Ya, itu tegangan maksimumnya ya. Terjadi kalau alfanya itu 0. Kemudian tegangan keluaran rata-rata ternormalisasi, yaitu perbandingan antara PDC ini dengan maksimumnya ya. Jadi kalau ini ya, kursornya kelihatan nggak ya ini ya? Kalau saya menggerakkan kursor mouse ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya kelihatan. Jadi PN itu PDC bagi PDM ya. Jadi ini ya dibagi dengan ini. Ya. Sisalah 1/2 1 tambah cos alfa. 1/2 kan setengah 0,5 1 tambah cos alfa. Ini tegangan keluaran rata-rata ternormalisasi. Nah, kemudian tegangan keluar RMS diberikan, nah ini PRMS ya. PRMS-nya. Jadi root mean square ya. Jadi dikuadratkan, dirata-ratakan, kemudian diakarkan ya. Jadi PRMS itu singkatan dari root mean square ya. Jadi dikuadratkan, dirata-ratakan, kemudian diakarkan. Sama seperti ini kan, dikuadratkan ya. Tadi kan fungsi gelombangnya itu PM sin omega T, jadi kalau dikuadratkan VM kuadrat sin kuadrat omega D omega T, batasnya masih sama. Terus ini 1/2pi, setelah dikuadratkan, dirata-ratakan ya, dibagi 2pi itu dirata-rata. Habis itu diakarkan kembali. Ya. Ya tinggal kita masukkan aja ya. PM kuadrat boleh keluar, 2pi dikuadratkan ya. Ya jadi 4pi ya. Kemudian ini alfa sampai pi, nanti ini sesuai dengan persamaan waktu di SMA dulu. Hasilnya itu jadi 1 min cos 2 omega T ya, di omega T. Kemudian kita integralkan ya. Jadi ini harus ngerti integral trigonometri. Jadi kalkulus ya sama integral waktu di SMA dulu harus sudah mengerti. Dianggap sudah mengerti. Nah, jadi PRMS-nya itu sekarang PM per 2 dalam kurung 1/pi ya, dalam kurung V min alfa tambah sin 2 alfa bagi 2. Kemudian ini pangkat setengah ya. Oke. Lanjut.
Nah, contoh ya, ini ada contoh soal. Jika konverter pada gambar tuh maksudnya yang ini ya, konverter setengah fasa terkendali. Ya. Jadi ini kan setengah fasa terkendali. Jadi jika konverter pada gambar memiliki beban, ya bebannya hanya beban resistif R dan sudut penyalaannya alfa sama dengan V/2. Jadi ini 90 derajat ya. Pas di tengah bukit tertinggi ya, jadi pas di tengah bukit maksimumnya V/2. Tentukan efisiensi ya penyarahan, kemudian faktor bentuk FF, kemudian faktor ripple RF, kemudian faktor utilitas transformator ya TUF, kemudian tegangan puncak inverter VIP dari tiristor T1 ya. Nah, jawab PDC-nya dulu kita cari pakai rumusnya yang tadi di slide sebelumnya itu ini. PM per 2Pi 1 tambah cos alfa, dimasukin aja PM-nya berapa gitu ya. PM-nya belum diketahui. Dimasukkan aja alfanya berapa ya. Alfanya Pi/2. Dimasukkan sehingga dapatnya 0,1592 PM. Kemudian nyari arus IDC. Sebentar ya. IDC yaitu tegangan dibagi dengan tahanannya ya. Jadi ini 0,592 PM dibagi dengan R. Kemudian PN-nya itu pakai rumus tadi 0,5 1 tambah cos alfa. Alfanya V/2. Maka dihasilkan PN-nya itu setengahnya ya. Kemudian PRMS-nya pakai rumus yang tadi ya. VM/2 super Pi, Pi min alfa tambah sin 2 alfa/2 ya. Pangkat setengah yang ini tadi ya. Maka dihasilkan PRMS-nya itu 0,3536 PM. RMS-nya berapa Pak? Tinggal dibagi dengan R ya. RMS, PRMS dibagi R. Dapatlah ini. Kemudian daya rata-ratanya ya PDC sama PDC sama dengan VDC kali IDZ ya. Jadi ini 0,592 PM kuadrat per R. Yang PAC juga sama ya, PRMS kali RMS. Jadi PRMS dikali IRMS-nya berarti 0,356 yang ini tadi. 0,3536 kuadrat dibagi dengan R. Ya itu yang diketahui. Pertanyaannya efisiensinya. Ya dari persamaan efisiensi penyaraan, rumus efisiensi itu PDC dibagi PEC ya, PAC jadi sama dengan 0, R-nya kan saling coret ya, ini coret-coret. Jadi yang diambil hanya yang dalam kurung ini aja. Jadi sama dengan 0,592 PM kuadrat dibagi 0,3536 PM kuadrat. Hasilnya 20,27%. Ya kecil banget ya, efisiensinya kecil, ya, kurang bagus. Kemudian faktor bentuk FFF ya. PRMS bagi PDC ya 0,3536 ya. Yang satu lagi 0,1592, hasilnya 2,21 atau 222,1%. Ya ini malah besar faktor bentuk. Kemudian ripple-nya, faktor ripple 2,221 dikurang 1 kemudian diakarkan ya. Dapatnya 1,98 ya. Atau 198,3%. Itu faktor ripple. Kemudian TUF ya. Tinggal PDC dibagi PS kali IS ya, jadi PDC-nya tadi ini. Kemudian ini PS kali IS ya. Jadi dapatnya 0,707 dikali 0,3536 ya. Oke, dapatnya ini 0,1014 ya.
Nah, nyari PS tuh rumusnya ini ya, VM dibagi akar 2. Ini kalau Anda belajar elektronika juga dia pelajarin ini ya. Kemudian IS sama dengan IRMS 0,3536 PM per R ya. Jadi 1 per TUF sama dengan 9,86. Oke. Kemudian tegangan input puncak PIP itu sama dengan PM. Ya, udah itu aja ya contoh soal. Nah, sekarang kalau tadi setengah pasa, sekarang 1 pasa ya. Tapi masih semi. Jadi dia semuanya tidak tiristor. Jadi sebagian ada tiristor, dua lagi masih diode ya. Jadi ini makanya dia disebutnya semi itu karena masih setengah, seluruh diodenya itu semikonduktornya itu 50-50 ya, 2 tiristor, 2 diode ya. Semikonduktor 1 pasa terkendali ya. Nah, ini gambarnya. Sorry, ini terganggu ya karena oke. Nah, ini sudut penyalaannya alfa sampai pi ya. Ini juga sama karena satu pasa, berarti yang ini juga kena ya. Oke. Ini sampai sini ya. V plus alfa sampai 2pi. Nah, sama seperti tadi nyari PDC ya, tegangan keluaran rata-rata dapat ditentukan. Jadi 2 dibagi 2V alfa sampai pi PM sin omega T D omega T. Ini kenapa dikali 2, Pak? Karena ini kan sudah 1 pasa ya. Udah 1 gelombang. Set. Nah, gelombang ini tuh sama dengan gelombang ini. Bedanya tuh hanya yang satu positif, yang satu negatif. Jadi supaya mempermudah integral, cukup 1 aja ya. Cukup 1, karena ini mirip ya. Ini sama ini mirip, cukup 1 tapi dikali 2. Makanya ini 2 per 2pi ya. Beda dengan yang setengah pasa tadi. Ininya 1 yang di atas. Oke, sehingga didapatkan PDC-nya itu PM per pi 1 tambah cos alfa ya. Kemudian tegangan rata-rata keluaran maksimum ya 2 PM per pi. Ya. Sama seperti tadi. Ini kalau alfanya 0, 1 tambah 1 2, jadi 2 PM per pi ya. Kemudian tegangan keluarga rata-rata ternormalisasi ya, jadi PDC bagi PDM-nya itu sama seperti tadi 0,5 1 tambah cos alfa. Kemudian yang RMS juga sama ya, tapi ini dikali 2 bagi 2 pi alfa sampai pi PM kuadrat sin kuadrat omega T D omega T kemudian diakarkan ya. Oke, ini prosesnya dapatnya ini nanti PM per akar 2 1 dibagi V, Pi min min alfa tambah sin 2 alfa bagi 2, ya pangkat setengah. Oke. Nah, ini nanti dalam soal-soal yang seperti ini tadi, kalau saya mundurkan itu, biasanya pasti akan keluar di UAS ya, baik UAS maupun UTS, itu nanti keluar. Ya. Nah, kalau kemarin soal ini kan waktu di ITS, dia akan murni tidak terkendali, ya murni diode ya. Kalau ini sudah terkendali. Oke, lanjut. Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan bebannya hanya R. Sekarang kalau dia bebannya itu RL ya. Nah, operasinya itu kita bagi 2 mode, yaitu mode 1 dan mode 2. Nah, mode 1 ini kalau si tiristornya ini seolah-olah seperti saklar terbuka ya. Jadi dia tidak tertutup. Kalau dia terbuka maka arus listrik itu bergerak muter-muter di sini ya. Bergerak muter-muter di sini. Jadi ngabisin energi. Maka persamaan diferensialnya itu bisa ditulis seperti ini. Jadi LDI dt
RI L1 ditambah E sama dengan 0. Ya, pakai hukum Kirchhoff kedua ya, jumlah tegangan dalam suatu simpul tertutup sama dengan 0. Nah, batasnya itu 0 sampai alfa ya. Jadi omega T itu batasnya 0 sampai alfa ya. Jadi kan waktu 0 sampai alfa ini seolah-olah tiristor itu dimatikan ya. Jadi ini saklar terbuka. Nah, kalau dia terbuka maka arus listrik itu sesuai dengan freewheeling akan berputar-putar di sini aja ya. Nah, dengan kondisi awal I L1 omega T sama dengan 0 ya, dimulai dari 0 ya, pada keadaan tunak akan memberikan persamaan arusnya itu IL1 sama dengan IL0 E min R per L ya, T dikurang E dibagi R 1 min E pangkat min RL T ya. Ini untuk IL1 lebih besar sama dengan 0. Nah, pada saat ini dimulai dari ini ya. Begitu dia sampai ke alfa ya, maka T-nya itu diganti alfa ya. Nah, pada akhir mode 1 ini omega T sama dengan alfa ya. Jadi kalau omega T sama dengan alfa berarti T sama dengan alfa dibagi omega. Ya, jadi ini T ini tinggal kita ganti aja alfa bagi omega ya. Sehingga rumus yang atas ini akan menjadi seperti yang di bawah ini. IL1 sama dengan IL1 ya. Pada saat omega T sama dengan alfa, maka ini sama dengan I0 E min R bagi L, T-nya itu alfa bagi omega ya. Sama min E per R 1 min E pangkat R per R alfa per omega ya. Ini untuk IL1 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu mode 1 ya, pada saat tiristor itu terbuka. Kemudian mode 2, mode ini ya valid untuk alfa sampai dengan V. Nih. Jadi dinyalakan pada saat dia dinyalakan. Jadi tiristornya terhubung ya. T1-nya terhubung. Ya. Ketika tiristor tersambung, kemudian tegangan sumber ini sama dengan akar 2 PS ya. Merupakan tegangan, maka persamaannya itu jadi begini. Kemudian dia bukan freewheeling lagi ya, bukan dia di freewheeling, tapi arusnya itu sudah yang utama ya. Oke, jadi persamaan arusnya itu hukum Kirchhoff 2-nya itu LDI L2 per DT sama dengan RI L2 sama dengan E sama dengan akar 2 PS. Jadi dia punya sumber. Kalau yang tadi kan 0. Nah, solusinya itu IL2, kalau ini tadi kan IL1, solusinya itu IL2 sama dengan akar 2 PS per Z, ya, sinus omega T dikurang V, tambah A1, E pangkat min RLT dikurang R, ya, untuk IL2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian impedansinya itu, ya, ini segitiga daya, Z sama dengan R kuadrat tambah omega L kuadrat pangkat setengah dan sudut impedansi tetanya itu tangen ya, tangen min 1 omega L per R ya. Jadi dimasukkan aja nih, ini dimasukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Maka kalau kita hitung-hitung ya sama kayak UTS kemarin itu nyari A1, maka UTS soal nomor 3 ya. Maka A1 sama dengan IL1 tambah E per R dikurang omega akar 2 PS per Z sin alfa min 0 dalam tutup kurung E ya. E alfa per L ya, R per L dikali alfa dibagi omega. Ini A1. Nah, kalau A1 ini saya masukkan ke sini, substitusikan, maka IL2 itu persamaannya jadi seperti ini ya. Oke, dibaca sendiri aja. Untuk IL2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Masih bisa ngikutin mahasiswa? Saya takutnya putus. Masih Pak. Masih ya?
Oke, sering-sering saya saya ini panggil, takutnya saya putus. Oke, lanjut. Gimana tadi? Semi komputer ya sudah ya. Nah, pada akhirnya dari mode 2 persamaan keadaan tunak IL2 ya, untuk kalau omega T-nya itu sampai ke pi. Ya, kalau tadi kan 0 sampai alfa. Ujungnya di alfa. Sekarang ujungnya di pi ya. Di omega T sama dengan pi sama dengan IL0. Maka persamaan IL0 itu sama dengan akar 2 PS per Z sin P min theta min sin alpha min theta E pangkat RL ya alpha min P dibagi omega ya, dibagi 1 min E min R per L ya Pi per omega, ini dikurang ER ya, untuk IL0 besar dari 0 dan alpha ini antara theta sampai Pi ya. Nah, jadi untuk arus tiristornya ya dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi IR itu sama dengan dalam kurung 1/2 pi alfa sampai pi IL2 kuadrat D omega T pangkat setengah. Ya, kalau ini sudah ditentukan. Kemudian rata-rata tiristor ya. IA-nya itu sama dengan 1/2 pi alfa sampai pi I kuadrat L2 D omega T. Kemudian arus ya. Arus RMS, IRMS keluaran dapat ditentukan dari persamaan ini. IRMS yaitu yang ini tadi ya, tambahkan. Jadi dalam kurung 1/2 pi ya 0 sampai alfa L1 kuadrat D omega T tambah 1/2 pi dan seterusnya. Kemudian arus keluaran rata-rata tadi IRMS, sekarang IDC sama dengan 1/2 pi L1 0 sampai alfa D omega T dan seterusnya ya. Oke, biasanya dalam UAS ini suka ditanya ya. Ada rangkaian biasa, hitung efisiensinya, hitung PDC, hitung PRMS, cari arus tiristor, arus rata-rata tiristor ya, arus RMS keluaran sama arus DC atau arus keluaran rata-rata. Oke. Nah, kalau tadi semikonduktor, sekarang konverter penuh satu fasa terkendali. Nah, ya. Kalau yang pertama tadi itu setengah fasa terkendali, tiristornya cuma satu. Kalau yang nomor 2 tadi semi konverter ya penuh satu fasa terkendali, jadi hanya 2 saja yang tiristor, 2 sisanya itu diode, 2 sisanya diode. Nah, sekarang kalau konverter penuh satu fasa terkendali berarti keempat-empat semikonduktornya ini adalah tiristor ya. Nah, ini yang dia kendalikan. Ya, yang dia kendalikan ini sama seperti tadi alfa sampai pi, kemudian ini pi tambah alfa sampai 2 pi ya. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya kita akan mencari PDC ya, jadi PDC sama dengan 2. Kenapa 2, Pak? Karena cukup satu setengah gelombang aja. Sisanya mirip sama ya. Sisanya mirip sama kayak ini kan, dinaikin ke atas mirip. Jadi ini dikali 2 ya. Jadi PDC 2 dibagi 2 pi alfa sampai pi tambah alfa ini ya. Oke, jadi ini sampai sini set ya. PM sin omega T D omega T. Nah, langsung saja dapatnya ini 2 PM per pi cos alfa. Beda dengan yang tadi yang semi ya, yang kalau yang semi nggak ada cosnya. Kemudian tegangan keluaran rata-rata maksimumnya ya. Kalau dia 0 jadi cos 01 jadi 2 PM per pi. Nah, kalau ternormalisasi berarti ini dibagi dengan ini, dapatnya cos alfa.
Nah, nilai RMS tegangan keluaran diberikan oleh, nah PRMS berarti ada yang dikuadratkan ya, alfa sampai pi tambah alfa ini kuadratkan, pangkat setengah sama dengan ini, dapatnya PM per akar 2 atau PS ya, atau tegangan sumber. Oke. Berapa slide lagi? 3 slide lagi ya. Nah, ini konverter penuh satu pasa sama dengan yang semikonduktor tadi. Kalau bebannya RL. Ya. Operasi konverter pada gambar dapat dibagi menjadi dua mode, ya, identik. Mode 1 ketika T1 dan T2 tersambung. Jadi T1, T2 tersambung. Jadi kalau ada sinyal ya, ada gelombang listrik gitu. T1 dan T2 tersambung. Jadi waktu dia positif arus mengalir ke sini ya, set gitu ya. Dari itu ke sini disearahkan ya. Set. Habis itu dia ke sini. Nah, itu ya. T1, T2 tersambung. Dan mode 2 ketika T3 dan T4-nya tersambung ya, mode 2-nya itu dari sini yang negatifnya berarti. Ya ini tersambung. Kemudian T4. Nah, jadi dia jadi yang bawah ini meskipun negatif seolah-olah dia jadi positif ya. Nah, mode 1 valid untuk alfa ya. Omega itu antara alfa sampai V tambah alfa ya. Jadi alfa sampai pi tambah alfa. Jadi yang mau kita integral tuh dari sini sampai ke sini dan seterusnya sampai ke sini. Ya. Nah, hampir sama seperti tadi, langsung saja ya kita lompat. IL-nya itu dapatnya persamaan ini. Kemudian pada akhir ya, pada saat kondisi tunak mode 1, maka IL omega T itu terjadi di ujungnya ya, pi tambah alfa. Ya, kita masukkan. Ini berarti T sama dengan pi tambah alfa dibagi omega ya. Kalau kita masukkan T-nya itu ke sini ya, maka hasilnya seperti ini ya. IL0 sama dengan IL1. Nah, kemudian sama dengan yang semi, arus RMS dari tiristornya itu ini persamaannya. IRMS-nya ini. Kemudian arus rata-rata tiristor ya, IA-nya 1/2P integral alfa sampai pi tambah alfa ya. IL d omega T. Nah, arus keluaran ini jadi penjumlahan. Jadi IDC itu IA karena dia sama ya, kembar, jadi IA tambah IA. Jadi ini 2 IA. Oke. Kemudian yang ini apa Pak? Yang ini sama dengan ini ya. Jadi ini baru mau saya ketik supaya tulisan tangan hilang, ini mau saya ketik ya. Jadi yang kanan ini sama dengan yang kiri. Bedanya ini saya mau ketik supaya tulisannya agak bagus. Jadi yang kiri ini materi ngajar waktu masih pakai OHP ya, masih pakai OHP, masih ditulis tangan dulu. Nah, sekarang udah pakai laptop. Tadinya mau saya bagusin tapi belum sempat. Nah, sekarang dual ya, satu pasa terkendali. Ya, jadi dia ada 2 ya. Jadi tiristornya itu ada 2 jenis maksudnya. Digabung jadi tiristornya ada 8 ya. Kalau sebelumnya tadi 4, sekarang 8. Oke, ini tegangan keluaran rata-ratanya ya, ini langsung saja ya. Ini grafiknya, mana-mana yang mau kita integral. Oke, ini juga sama, nyari IL-nya langsung saja 2 PM omega ya. Omega LR cos omega T min cos alfa 1 ya. Oke, sama seperti tadi ya. Di integral. Kemudian ini konverter seri dan konverter seri
Kemudian satu fasa terkendali. Ya. Jadi ini di seri. Nah, jadi biar tegangannya lebih naik. Terus gambarnya jadi begini nanti yang kambil ya. Kemudian tegangan keluaran rata-ratanya ini, kemudian tegangan keluaran totalnya ini dijumlah, ya dapatnya ini. Kalau konverter 1 beroperasi, ya 0 sampai pi, dan alfa 2 sampai p, maka persamaannya jadi begini. Ya, tinggal dibaca aja, ternormalisasinya itu PDC ini dibagi dengan PDM, hasilnya ini. Kemudian jika konverter 2 beroperasi, ya alfa 1 0, kemudian 0 sampai dengan pi, PDC-nya begini, PM-nya begini ya. Dari PN-nya gimana, Pak? Ya tinggal dihitung aja. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nah, nanti minggu depan kita belajar yang 3 fasa ya. Kalau ini kan masih 1 fasa. 1 fasa. Nah, kalau yang 3 fasa gimana, Pak? Oh, gambarnya lebih banyak lagi ya. Kalau ini kan cuma 1 fasa. Nanti RST lengkap ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin warnanya bisa beda-beda nanti. RST. Nah, itu nanti lebih rapat lagi ya. Lebih rapat lagi yang mau kita integral. Oke, saya kira cukup ya. Suara saya terdengar ya? Masuk? Terdengar, Pak. Terdengar, Mas, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya absensi dulu seperti biasa. Di absensi acak ya. Adela ada ya? Ada Pak hadir. Ketua kelasnya kan ya? Ya Pak, betul. Adela itu ngambil mata kuliah lain ya? Selain elektronika daya? Kok ada 2 namanya? Iya, ada yang sama Bapak juga material teknik listrik, Pak. Oh, material. Oh iya. Makanya saya suka ketukar nih, yang ketua kelasnya yang mana. Sama kayak Alip juga sama nih. Alip tuh ngambil mata kuliah yang lain juga. Oke, coba yang lain. Arvin Jonas ada? Arvin hadir, Pak. Ada ya. Inilah kameranya nggak usah nggak apa. Kemudian Pais ada Pais. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Samilian ada?